Halo Squad Health, kamu sering ngerasain pegel-pegel, pusing, kelelahan, demam, atau nyeri otot? Sebaiknya kamu mulai curiga nih. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda kamu terkena penyakit autoimun. Tapi sebelum mulai membahas lebih dalam, yuk subscribe channel Squad Health ya, dan nyalain tombol notifikasi di bawah. Ketika tubuh kamu sering merasa kelelahan, pegal-pegal, pusing, nyeri otot, dan demam ringan, sebaiknya jangan coba meremehkan ya. Bisa jadi itu adalah gejala dari penyakit autoimun, suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru atau salah menyerang sel baik di dalam tubuh. Sistem kekebalan biasanya menjaga tubuh dari kuman, seperti bakteri dan virus. Sistem kekebalan bisa membedakan mana sel asing dan mana sel sehat yang ada di dalam tubuh dan akan menyerang sel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada penyakit autoimun, tubuh membuat autoantibodi yang melepaskan protein dan menyerang sel-sel sehat secara tidak sengaja. Penyakit autoimun ini hanya menyerang atau menargetkan satu organ tubuh aja loh. Bagian-bagian tubuh yang terpengaruh tergantung dari jenis penyakit autoimun itu sendiri. Dan ada lebih dari 80 jenis autoimun yang dikenal. Sebenarnya, dokter tidak mudah untuk mendiagnosis penyakit autoimun. Meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas, namun gejala yang muncul bisa saja sama. Dokter akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui apakah seseorang terserang penyakit autoimun. Di antaranya dengan tes ANA atau anti-nuklear antibody, dan tes untuk mengetahui peradangan yang mungkin ditimbulkan penyakit autoimun. Untuk gejalanya sendiri datang dan pergi, atau terkadang bisa ringan dan berat. Periode gejala ini disebut flare up. Masa ketika gejala hilang disebut remisi. Sedangkan flare adalah timbulnya gejala yang tiba-tiba dan parah. Pada dasarnya, penyakit autoimun itu unik. Gejalanya mungkin datang dan pergi seiring waktu. Gejala awal dari penyakit autoimun adalah kelelahan, otot pegal, bengkak dan kemerahan, demam ringan, kesulitan berkonsentrasi, mati rasa dan kesemutan di tangan dan kaki, rambut rontok, serta ruam kulit. Pada penyakit spesifik memiliki gejala yang berbeda. Misalnya diabetes tipe 1 menyebabkan rasa haus yang ekstrim atau berlebihan, penurunan berat badan, kelelahan, sakit perut, kembung, dan diare. Penyakit autoimun bisa menyerang siapa saja. Tapi, orang-orang yang rentan penyakit akan beresiko lebih besar. Oh iya, kebanyakan juga penyakit autoimun lebih umum terkena pada wanita daripada pria. Penyakit autoimun terjadi ketika respons terhadap antigen sendiri yang melibatkan sel limfosit yaitu sel T dan sel B atau autoantibodi yang gagal secara sistemik atau terhadap organ tertentu. Menurut sebuah studi pada tahun 2014, wanita yang terkena penyakit autoimun memiliki rata-rata sekitar 2:1. Jika dibandingkan dengan pria, yaitu 6,4% wanita dan 2,7% pria. Seringkali penyakit ini dimulai selama masa subur seorang wanita pada usia 15 sampai usia 44 tahun. Beberapa penyakit autoimun lebih sering terjadi pada kelompok etnis tertentu. Misalnya lupus yang banyak mempengaruhi orang Afrika, Amerika, dan Hispanik daripada Kaukasia. Penyakit autoimun tertentu seperti multiple sclerosis dan lupus menurun atau menular dari keluarga. Tapi, tidak setiap anggota keluarga memiliki penyakit yang sama ya. Mereka hanya mewarisi kerentanan terhadap kondisi autoimun. Karena penyakit autoimun ini meningkat, para peneliti menduga faktor lingkungan seperti infeksi dan paparan bahan kimia atau pelarut juga mungkin bisa terlibat loh. Contohnya Western diet adalah faktor risiko yang dicurigai mengembangkan penyakit autoimun. Seperti makan makanan tinggi lemak, tinggi gula, dan makanan cepat saji dianggap dapat menyebabkan peradangan yang mungkin memicu respons kekebalan. Tapi lagi-lagi, ini masih belum terbukti ya. Sampai akhirnya sebuah studi di tahun 2015 berfokus pada teori lain yang disebut hipotesis kebersihan. Dengan penggunaan vaksin dan antiseptik, anak-anak saat ini tidak terkena kuman sebanyak mereka di masa lalu.
Walaupun begitu, para peneliti masih belum tahu persis apa yang menyebabkan penyakit autoimun dan terus melakukan penelitian. Bisa saja, autoimun disebabkan karena genetika, diet, infeksi, paparan sinar matahari, dan paparan bahan kimia. Kalau kamu merasakan gejala yang sama dengan penyakit autoimun, kamu bisa bertanya ke dokter ya. Walaupun mungkin sedikit sulit memilih perawatan kesehatan di antara banyaknya dokter dan spesialis. Tetapi, dengan konsultasi ke dokter, mungkin bisa membantu dalam menangani beberapa gejala penyakit autoimun kamu. Kebanyakan dari penyakit autoimun belum dapat disembuhkan. Namun, gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Untuk mengatasi nyeri, penderita bisa mengkonsumsi aspirin atau ibuprofen. Tapi, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan setiap hari untuk menjaga imun kamu lebih baik loh. Pertama, makan makanan yang sehat dan seimbang. Pastikan untuk memakan buah-buahan dan sayuran, biji-bijian utuh, produk susu bebas lemak atau rendah lemak, dan sumber protein tanpa lemak. Oh iya, batasi lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, garam, dan gula tambahan. Jika kamu mengikuti cara makan sehat, pastinya kamu akan mendapatkan nutrisi yang kamu butuhkan dari makanan. Yang kedua, jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Tapi hati-hati, jangan sampai berlebihan. Tanyakan pada dokter kamu tentang jenis aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan. Program latihan bertahap dan menggunakan gerakan yang tenang seperti yoga dan tai chi sangat bermanfaat untuk orang yang memiliki nyeri otot atau persendian. Ketiga, adalah istirahat yang cukup. Istirahat memungkinkan jaringan dan persendian tubuh dapat diperbaiki sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Tidur adalah cara yang bagus untuk membantu tubuh dan pikiran kita ya. Kalau merasa tidak cukup tidur, tingkat stres dan gejala bisa menjadi lebih buruk nih. Kamu nggak bisa melawan penyakit saat kamu kurang tidur. Ketika cukup istirahat, kamu dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan menurunkan resiko penyakit. Kebanyakan, orang membutuhkan setidaknya 7 hingga 9 jam tidur setiap hari untuk merasa cukup istirahat. Yang keempat, adalah mengurangi stres. Stres dan kecemasan dapat memicu timbulnya gejala dengan beberapa penyakit autoimun. Jadi, menemukan cara untuk menyederhanakan hidup dan mengatasi stres sehari-hari akan membantu tubuh merasa lebih baik. Meditasi dan self-hypnosis adalah teknik relaksasi sederhana yang dapat membantu mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, dan menangani rasa cemas dan depresi loh. Dan yang terakhir, adalah cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa sakit dan lakukan selama 2-3 kali per hari. Mendengarkan musik menenangkan favorit kamu. Cobalah dengan berbaring di kursi atau sofa favorit selama 15 menit. Atau, kalau kamu sedang bekerja, duduk dan bersantailah di kursi sejenak. Tutup matamu dan bayangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan ini dengan menghancurkan rasa sakit itu. Itu dia penjelasan mengenai penyakit autoimun. Mulailah menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, dan selalu menjaga kebersihan. Terutama di hari-hari ini yang masih dihebohkan dengan adanya virus COVID-19. Jangan panik berlebihan ya. Lakukan tips-tips di atas agar kamu tetap sehat dan daya tahan tubuh kamu lebih kuat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan follow juga semua akun sosial media Squad Health ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.